Oke, semuanya kembali lagi bersama aku Sony Afriansa. Di minggu kali ini kita azan sebentar ya. Terima kasih Bang Karman. Bang Karman sehat? Aku pin dulu ya. Nah, ini kita break untuk dengerin azan dulu ya guys. Bang, Assalamualaikum. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran. Suaraku gimana? Ya, kedengaran sih. Kita bentar ya, soalnya lagi dengar azan. Oke. Agar dikejar-kejar cewek gimana bang? Langsung diserbu dong pertanyaannya ya. Agar dikejar-kejar cewek. Ini aja sih, ambil HP-nya. Hari. Nyopet ya Son ya, biar dikejar-kejar cewek. Apa? Nyopet biar dikejar cewek. Nyopet. Tapi copet hatinya juga. Iya. Gimana ya sih, Son? Oke. Apa kabar Bang Rifki? Sehat? Alhamdulillah. Sony gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. 2 tahun nih di Pare. Udah mau 2 atau 3 tahunan ya. Betah banget. Betah banget. Iya betah banget Sony. Ke Jakarta Son. Oh iya, Jakarta ya. Ini sih masih nunggu apa? You break my heart. Ibu-ibu. Gimana itu apa kerjaan lancar bang? Alhamdulillah lancar Sony. Sony gimana kerjaannya? Ya, Wah lancar. putus Son sinyalnya. Iya Putus? putus. Sekarang udah bagus. Ya
Hmm. Ya begitulah namanya kerjaan kan. Kadang ada aja halangan-halangannya, tapi selagi kita bisa kerjain. Ya. Oke, Kak dengar-dengar juga di sini dah sih, Bang. Ada sekitar hari lagi terus juga Dia Ya. katanya di Jogja dia katanya. Oh, tapi Aziz bilang di homestay. Dia nanyain nanti malam di kos nggak? Bingung juga. Kok nanti malam di kos? Apakah dia di sini kayak gitu? Ini ada Arul. Oh iya, halo. Arul di Para juga. Di Pare dia tadi. Si Julio. Sama si Aziz berarti dia. Iya, sama si siapa lagi ya? Bagas, si Jul juga. Ya. Kalau Bagas kan udah lama di sini, Zul mah udah di Jogja kayak gitu. Maksudnya yang baru-baru kok bisa nih dua orang langsung datang ke sini kayak gitu. So si menjuntak dong. Wah, kangen banget nih ngerece-ngerece bareng terus masak-masak gitu ya di Sparta ya. Gaskeun. Nih Bang, tanggal berapa berangkat ke Amerika, Mister? Tanggal 29 Masih Februari. Misteri. Insya Allah bulan ini Son, di akhir bulan insya Allah. Cuman buat tanggal pastinya belum keluar dari pihak sananya. Oh, kapan kita ngedate Son? Oke, nanti malam ya. Mr. Arul dong. Mr. Arul dan Aziz boleh lah ke kosan gitu. Ntar kita masak-masak atau apa boleh. Siap. Baik, ini Bang, kita mulai dari pembincangan ya. Misalnya terkait dengan judul yang dibahas itu tentang Aminef ya. Aminef. Sebenarnya dulu sempat juga ngepoin tentang Aminef. Seperti ini gitu. Fulbright kalau nggak salah ya, Fulbright. Jadi tapi nggak tahu secara mendalam gitu strateginya juga dan bagaimana sih bisa dapetin beasiswa ini gitu. Nah, karena kemarin saya dengar juga Bang Rifki ternyata dapet kesempatan nih untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, jadi pengen ngobrol juga terkait dengan hal-hal itu. Mungkin di sini juga para penonton juga pengen atau para viewersnya nanti pengen juga tahu gitu bagaimana sih sebenarnya Aminef Scholarship ini. Jadi kita akan bahas tentang itu. Nah, for information guys, Bang Rifki ini adalah ketua kami dari ISI 18 dulunya. Kita belajar bareng waktu di Global English saat itu. Kita di training ya 8 bulan ya Bang. Saya 10 bulan ya, 10 bulan di training. 10 bulan. Nggak gagah. Maksudnya nggak cuma gagah. Bukan. Nggak cuma gagah. Berani, tampan. Tapi pintar banget sih. Keren Sobat Mesa. We. Udah banyak nih para penggemarnya Bang Rifki ya. Rifki Lover udah mau siap-siap nanya ya. kita pengen tanya pertama nih dari saya, Bang. Gimana? Sebenarnya Fulbright dan Aminef itu beda nggak sih? Atau seperti apa gitu? Mungkin bisa dijelasin dulu deh. Iya, jadi kita dari Fulbright dulu aja ya. Jadi Fulbright itu program dari pemerintah Amerika yang fokusnya untuk mengirimkan pelajar Amerika ke luar negeri atau mendatangkan pelajar dari luar negeri ke Amerika kayak gitu. Itu Fulbright. Nah, Fulbright itu diambil dari nama yang bikin program ini yang pertama kali. Itu namanya William Fulbright kayak gitu. Jadi zaman dulu dia punya ide gimana nih supaya orang datang ke Amerika dan orang Amerika juga belajar ke luar negeri kayak gitu. Nah, dipakailah nama si William Fulbright ini untuk si program Fulbright untuk pendidikan antara Amerika dan negara lain kayak gitu. Nah, Aminef itu adalah salah satu bagian dari Fulbright. Kan kalau kita lihat dari artinya ya, Aminef itu adalah American Indonesian Exchange Foundation atau yayasan antara Indonesia dan Amerika lah gitu dalam bidang pendidikan. Jadi nanti kalau di negara lain nih misalkan di Malaysia, di Singapura,
dan di negara lain itu ada sendiri si Aminef-nya dengan nama yang berbeda. Tapi semuanya itu masih dalam di bawah dari si Fulbright tadi kayak gitu. Karena Fulbright itu langsung di bawah si pemerintah Amerika dan si Fulbright ini punya Aminef-nya di negara-negara lain kayak gitu. Bentar, berarti saya lurusin dulu ya, koreksi jika saya salah. Berarti Fulbright ini nama programnya, ada nama program di bawah Fulbright itu adalah Aminef. Jadi yang kayak misalnya orang pelajar Indonesia pengen ke Amerika itu namanya programnya Aminef, tapi kalau pelajar Amerika ke Indonesia itu namanya Fulbright seperti itu. Atau ada program lain? Ya, jadi Aminef itu pengelolanya, cuman programnya itu Fulbright kayak gitu. Oh. Dan si Fulbright ini programnya banyak. Ada untuk S2, S3, fellowship. Jadi kalau fellowship itu non-degree sifatnya, dia hanya untuk meningkatkan skill dalam bidang-bidang tertentu. Misalkan kayak aku kan fellowship, aku sekarang kerja di TK, ingin meningkatkan skill saya di keTK-an gitu kan. Nah, saya ikut program ini, dididik di sana selama 1 tahun di kampus dan juga dikasih ilmu untuk langsung ngajar di sana, di TK di sana. Jadinya gak hanya akademik yang didapat kayak gitu. Itu program fellowship. Kalau misalkan master degree atau PhD itu akademik sistemnya kayak gitu. Ini sebenarnya banyak banget program-programnya ya dari Fulbright ini sendiri, dan mereka pun siap nih untuk membiayai buat orang-orang yang pengen meningkatkan skillnya gitu kan. Nah, terkait dengan hal-hal yang perlu digarisbawahin di sini dalam kutip ya, kita tuh harus seperti apa biar bisa gabung di program-program dari Fulbright atau Aminef. Kalau untuk gabung di program Fulbright kan karena dia banyak ya, kita harus tahu dulu nih kira-kira program apa yang yang mau kita ikutin. Ini saya sambil lihat di websitenya ya. Jadi programnya tuh kalau yang buat akademik itu ada master degree, doctoral degree, sama visiting scholar. Nah, kalau yang fellowship itu ada untuk guru bahasa Inggris, ada untuk international teachers, ada untuk yang saya ikutin CCI, Community College Initiative. Nah, jadi tergantung teman-teman ingin ikut program yang mana, karena setiap program itu punya persyaratan masing-masing, punya hal yang diminta berbeda-beda kayak gitu. Contoh misalkan saya nih di CCI kebetulan untuk bahasa Inggris nggak terlalu diminta yang bagus. Dia hanya minta TOEFL 480. Jadi insya Allah kalau teman-teman punya TOEFL 500 pasti bisa ikut join kayak gitu. Beda lagi sama master degree, dia ya syaratnya juga beda-beda gitu, Mr. Sony. Jadi kalau master degree dia harus. Nah, kalau master degree mungkin bisa dilihat nih ya, saya coba cek di websitenya karena banyak programnya dan setiap program itu beda-beda sih, Mister. Jadi ya emang benar-benar harus dicek dulu kita mau ikut apa, persyaratan yang mintanya apa kayak gitu. Nah, kalau di sini yang saya lihat di master degree-nya itu dia minta TOEFL-nya 550. Sedangkan yang saya kan hanya 480 ya, jadi lebih mudah buat diikutinya. Oke, baik. Nah, kita udah tahu dan kita pengen, misalnya kita udah tahu programnya dari Fulbright dan kita pengen salah satu program tersebut, gitu kan. Tapi tadi mengutarakan TOEFL juga kan, mengutarakan TOEFL. Mungkin selain dari TOEFL, kira-kira tuh syaratnya apa aja sih Bang sebenarnya untuk ikut gabung di program ini? Program mereka ada kekhususan mungkin? Ya paling karena aku fokusnya di CCI ya, di Community College Program, mungkin aku lebih ngejelasin ke sini ya, karena untuk yang di lain, program lain kan aku nggak dapet beasiswanya dan aku kurang tahu juga kayak gitu. Jadi kebetulan kalau CCI ini itu program non-degree, Mister. Non-degree, jadi nanti di Amerika itu kita akan ditingkatkan skillnya sesuai dengan bidang pekerjaan yang sedang digelut sekarang. Jadi akan dikasih waktu kuliah setahun di sana, terus dikasih technical skill, leadership-nya,
terus bahasa Inggrisnya juga dibagusin di sana kayak gitu. Dan selain bahasa Inggris yang diminta, kita juga nanti akan disuruh menulis esai, Mister. Menulis esai sekitar ada 5 pertanyaan waktu itu yang harus kita explain ke mereka melalui esai. Lalu setelah itu berkas-berkas biasa aja sih, Mister, kayak ijazah SMA, ijazah kuliah, itu aja sih paling untuk di awal ya. Nanti ketika udah lolos wawancara, udah lolos tahap selanjutnya akan diminta medical test kayak gitu. Tapi untuk awal nih saya bilang termasuk yang mudah sih untuk persyaratannya, nggak terlalu ribet. Oke. Berarti lebih ke dokumentasinya, lebih kalau dokumennya lebih ke ini ya, sertifikat juga ya, kayak Iya. kita punya skill lain mungkin, atau sertifikat pelatihan itu mempengaruhi nggak, atau emang kan CCI tadi katanya lebih ke ini ya, Mr. Rifki atau Bang Rifki juga ngambil program ini karena untuk ngajar di TK gitu kan, ngajar ke childhood gitu kan. Nah itu perlu juga nggak kita tuh harus gabung di sekolahan dulu? Setahu saya itu nggak perlu, tapi kalau kita ada pengalaman seperti itu lebih bagus karena nanti akan ditanya kenapa ngambil ini gitu kan. Kalau misalkan kita nggak ada hubungan atau nggak ada hal yang berhubungan dengan hal itu. Kalau saya kan kebetulan ngajar di TK, jadi ada reason tuh, ada alasan. Saya ingin memantapkan skill saya di sini kayak gitu. Baik. Jadi saya assume yang pertama itu adalah namanya TOEFL, ya kan, TOEFL, kemudian esai juga, itu dokumennya berupa ya ijazah SMA dan sebagainya gitu ya. Nah terkait dengan kita tahu nih banyak orang di luar sana juga, maksud saya juga Bang Rifki. Nah kalau dengar kata esai itu kayak, aduh, esainya itu harusnya seperti apa dan sebagainya, mana gitu. Apakah harus dicampur dengan esai ilmiah atau murni dari esai atau opini pribadi atau seperti apa? Sebenarnya di CCI itu yang dia pengen minta ke kita itu sebenarnya esai seperti apa? Yang jelas ketika kita nulis esai langsung menjawab pertanyaan aja sih, Mister. Tapi kalau bisa kita harus menjaga orisinilitas yang kita punya, karena ya kalau kita nggak tahu apa yang kita tulis nanti bakal repot di wawancaranya, Mister. Karena benar-benar kita akan dicecar ketika wawancara sesuai dengan esai yang kita buat kayak gitu. Nah, kebetulan kalau di esai di CCI ini itu kebanyakan ditanya tentang diri kita, terus ditanya kita udah ngapain aja nih di kegiatan sosial gitu kan, terus plan kita ke depannya mau ngapain, kenapa kita ngambil program ini gitu. Nah kalau bisa kita harus mengeksplain itu secara ya sesuai diri kita aja gitu, tapi ya jangan terlalu lebay, tapi ya gimana ya, intinya sih kita harus bisa menunjukkan bahwa kita hebat tapi jangan terlalu berlebihan dan selalu gunakan kata-kata positif aja sih kayak gitu, Mister. Contoh mungkin dari Bang Devi kata positif, alhamdulillah ya gitu, atau gimana sih? Misalkan nih kita kita gagal misalkan kan, misalkan kita mau cerita kalau di tahun sekian kita nggak berhasil dapat beasiswa. Nah jangan menggunakan kata-kata negatif kayak gagal, kayak tidak berhasil. Tapi bisa kita gunakan kata-kata seperti belum rezeki, atau misalkan ini bukan tempat yang baik buat saya akan menempatkan di tempat yang lain gitu. Jadi kalau bisa kita gunakan kata-kata yang lebih enak lah gitu buat digunakan kayak gitu, Mister. Dan juga jangan bertele-tele, kalau bisa kita harus explain-nya itu langsung ke tujuan, karena di sini diminta ada maksimum dan minimum katanya. Jadi nggak bisa terlalu pendek dan juga nggak bisa terlalu panjang. Jadi harus benar-benar menjawab pertanyaan. Dan jangan lupa buat minta proofreading. Jadi kita minta teman kita yang sekiranya jago nulis, suruh lihat tulisan kita nih udah oke belum tulisannya kayak gitu. Kita langsung jawab pertanyaan pertama dulu dari Dejo Ceyes Yani. Oke.
motivasi Bang Rizky apply CCI apa nih? Ini nggak masalah ya Bang, kalau misalnya kita ngomongin hal pribadi, mungkin dari Bang Rizky nggak masalah, motivasinya nanti disampaikan ya boleh. Oke. Kalau untuk saya pribadi jujur ya, Mister ya, saya sebenarnya ketika apply ini tuh lebih kayak coba-coba berhadiah sih. Tapi ketika saya lihat program ini bagus, ya saya jadi semangat gitu kan. Karena ini sangat berhubungan program ini menyediakan hal yang saya butuhkan buat karir saya. Karena kan di sini nanti saya akan dikasih ilmu, akan dikasih pengalaman, akan diberikan wadah buat belajar, wadah buat mencari relasi yang berhubungan dengan apa yang saya kerjakan sekarang kayak gitu. Jadi tentu aja dengan mengikuti ini saya yakin setelah selesai akan membantu saya buat jadi lebih baik kayak gitu. Karena kalau misalkan saya dengar cerita teman-teman kalau saya dengar cerita teman-teman yang lain, Mister, ada yang nyobanya telah 5 kali, katanya udah nyoba 3 kali, 4 kali gitu kan. Makanya saya lihat wah ternyata program ini lumayan sangat keren juga ya, karena orang-orang tuh sangat bergairah lah gitu buat mendapatkannya. Ya. Ternyata baru sekali coba langsung dapat ya. Alhamdulillah, Mister. Rezekinya, Mister. Yes, berarti balik ke kata positif tadi ya kan. Mungkin kalau di esanya kita bilang belum rezeki, dan ternyata di sini alhamdulillah udah rezekinya gitu. Udah tepat gitu berada. Iya, Mister. Oke. Dari banget ya. Jadi itu motivasi dari Bang Rifki ya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan tadi. Nah, sekarang kita beralih masuk ke pertanyaan saya sebelumnya juga. Kan kita udah menyiapkan berkas dokumen, kemudian kita udah mengisi esai dan sebagainya, dan kita perlu proofread dengan orang-orang yang menurut kita percaya dia bisa nih nulis. Nah, hal yang selanjutnya adalah ketika sudah kita apply, kita pasti kan menunggu pengumuman seperti itu. Apa yang harusnya seorang yang penunggu ini, bukan penunggu rumah ya, yang menunggu untuk pengumuman ini dilakukan ya, supaya dia bisa mungkin berwanti-wanti gitu. Nanti kalau lulus ada tesan apa selanjutnya dan seperti apa. Mister, maaf, putus-putus, Mister. Oke. Halo, cek. Cek ya, ada, Mister. Ya, udah ada lagi. Oke. Tadi ini ya setelah apply, apa yang dipersiapkan selanjutnya ya? Ya, benar. Oke, jadi sedikit gambaran aja ya teman-teman ya untuk yang CCI program ini. Jadi kita tuh daftar bulan Desember, Mister. Deadline itu tanggal 31 Desember. Dan nanti akan pengumuman keterimanya itu dari proses dokumen ini itu sekitar bulan Februari. Nah, dari Desember ke Februari, kalau saya sih ngasih saran bisa teman-teman lakukan untuk membaca lagi esai yang telah dibuat, terus latihan wawancara mengenai esai yang telah dibuat, karena itu pasti akan ditanyain, Mister, nantinya. Jadi, kalau bisa sih digunakan waktu dari Desember ke Februari itu buat latihan wawancara. Dan juga jangan lupa jaga kesehatan, Mister, karena nanti setelah tes wawancara akan dites kesehatan dan lumayan ribet, Mister, tes kesehatannya. Gimana tuh? Jadi kalau misalkan banyak tesnya, ada tes mata, tes paru, tes TB, tes telinga, jadi banyak yang harus dites. Jadi kalau bisa selama kita daftar beasiswa ini ya sehat-sehat dulu lah gitu kan, jaga pola tidur, sering olahraga ya, Mister Sony. Siap ya, oke. Jadi aku juga bingung kalau di tes mata kayak gimana, maksudnya matanya dibolak kayak gitu terus dicolok gimana gitu. Apa ini tes hipermetropi atau hipermetropi, bingung ya. Gimana ya, benar sih, mungkin setelah itu ya mereka siap wawancara. Berarti dalam tanda kutip saya simpulkan bahwasanya ya, beasiswa ini tidak ada namanya tes yang menguji psikologi, mungkin hitung-hitungan TPR semuanya mungkin tidak ada ya. Jadi cukup apply aja. Alhamdulillah ya, Mister. Iya. Cukup apply aja. Setelah itu ya kita berarti untuk wawancara. Tapi sembari itu juga kita harus menyiapkan badan kita dan tubuh kita harus fit gitu ya. Ketika nanti dites kesehatannya juga tidak bermasalah.
Satu lagi, Mister. Berarti Jadi ada lagi tes itu berbarengan dengan tes wawancara, tes bahasa Inggris, Mister. hmm, Jadi kalau bisa dari Desember ke Februari tadi selain kita latihan wawancara juga latihan buat tes bahasa Inggris, dan kebetulan tes yang dipakai itu tes Duolingo tes. oh dua Jadi bisa tuh kita latihan di internet. Kan gratis tuh. Oke, tes Duolingo tes juga berarti harus dipersiapin juga ya. Berarti ada kriteria betul. juga dong, minimal Duolingo yang harus dicapai. Nah, kalau di websitenya itu katanya sih 95, Mister. Hmm. 95 itu setara dengan 90. 90 itu setara dengan ITP 480, setara dengan IELTS itu 5,5. Jadi insya Allah lah untuk skor segitu pasti bisa didapetin ya, Mister ya. Aduh, saja ini. Oke, baik. Tadi ya saya masih penasaran dengan tes-tes yang tadi ya, Bata. Tes mata itu berarti tes ini ya, rabun jauh atau rabun dekat gitu kan? Iya, Mister. Tes mata itu kita datang ke ini kok, ke rumah sakit. Nanti mereka ada alatnya sendiri. Kita ya kayak tes mata di apa namanya di optik aja, Mister. Terus tes telinga juga. Kirain tuh ya. Tes telinga tuh gimana? Maksudnya Bukan tes bisa ngelihat di balik ini. bisa dengar? Tes telinga itu kayak apa namanya? Kita dikasih dengar suara dari kecil. Kita sejauh mana nih bisa dengar suara paling kecil, terus bisa mendengar suara paling berisik kayak gitu. Itu mah ada kalau di klinik, Mister, bisa dicoba ke rumah sakit, bilang aja, Pak, saya ingin tes telinga gitu. Kita juga ditunjukin sama dia. Oh, okay. Cobain, Mister, seru, Mister. Seru dong. Tiga. Itu tadi gue ngomongin 3 TB juga ya. Berarti tinggi badan juga berarti dites. Semuanya, Mister, semua dicatat sama pihak apa rumah sakitnya, karena kan ada formnya sendiri dari pihak apa namanya Aminef-nya gitu kan, yang harus dilengkapi sama si dokternya. Dan yang paling bahaya sih tes TB sih, Mister. Iya, tes Karena TB kan nanti kita di tes TB. Nah, ini kemungkinan orang gagal itu di tes TB. Karena kan kalau di apa di program ini tuh disuruh tes mantuk ya, Mister ya. Jadi dimasukin bakteri ke kulit kita, terus dilihat nih ada ruam atau enggak. Kalau misalkan ruamnya itu lebih dari 10 mm, itu harus tes paru, karena kemungkinan terkena TB-nya itu besar kayak gitu. Nah, kebetulan waktu itu saya 21. Terus? Iya. Tapi ya karena ada jalan lain kan, ya kan maksimal 10, tapi saya 21. Nah, saya panik waktu itu kan, karena saya merasa udah lolos di dokumen, udah lolos di wawancara, udah lolos di tes bahasa Inggris, masa gagal di tes kesehatan gitu kan. Nah, alhamdulillah saya nanya ke senior, ternyata bisa katanya, Mister. Tinggal tes paru aja, di scan katanya. Kalau misalkan bersih, insya Allah bisa. Karena kalau keterangan dari dokter sih, TB itu udah kayak endemik di Indonesia. Semua orang pasti pernah terpapar oleh apa yang kena penyakit TB kayak gitu. Makanya kalau kita tes mantuk, 90% katanya bakal positif hasilnya. Kecuali kita tinggal di desa, di pedalaman kayak gitu. Tuberkulosis. Gitu sih. Iya, TBC. Oh, TBC. Aku kira TB tadi aku mikirnya udah beda duluan ya. Maksudnya udah mikir TB itu kira-kira tinggi badan. Jadi kalau tinggi badan mah kalau yang kayak saya 1 meteran ini ya apakah bisa masuk ya? Itu TBC. Walah. TBC. Tapi ngeri-ngeri sedap juga sih kalau bilang TBC kan, karena nggak pernah tes juga TBC gimana. Dan untuk paru ya alhamdulillah karena bukan perokok juga gitu kan, mungkin sorry itu sih. Jadi kalau orang-orang perokok sebenarnya lolos untuk program ini itu juga sebenarnya kecil karena paru-parunya terpapar itu. Seperti apa? Enggak juga sih, Mister. Temanku ada perokok berat tapi dia lolos kok. Intinya sih tergantung kita menjaga fisiknya aja sih, sama hasil dari labnya. Kalau benar-benar ada penyakit yang nggak bisa,
Kalau bersih ya bisa lolos kayak gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung gimana gaya hidup kita sih. Jadi nggak cuma tergantung oleh rokok, nggak tergantung dari satu hal gitu kan. Emang aspek Hmm, kita sehari-hari itu kayak gimana? Kan karena ada temen aku, oh ya yang barengan sama aku dari awal ya, dia perokok aktif banget, tapi ya lolos kayak gitu. oke. Berarti kemungkinan kecil untuk lolos di sini, ya, kemungkinan besarnya bisa lolos sih di tahap tes kesehatan gitu ya. Berarti selama ini tidak ada yang nggak pernah nggak lolos berarti bisa tes kesehatan. Ada Mister, di tahun-tahun sebelumnya banyak yang nggak lolos di kesehatan ini. Makanya saya ngeri-ngeri sedap Mister. Oh, itu mungkin kasusnya seperti apa sih? Seberat apa atau punya parameter sendiri? Emang kamu kayaknya udah nggak cut ya, nggak bisa lagi mungkin kayak tadi kan, misalnya 21 masih mending lah kayak 21. Ya nanti kamu 51 misalnya gitu, setelah dites gitu kan, itu parah banget misalnya. Itu kayaknya udah nggak bisa gitu ya. Atau seperti apa nih Nah, parameternya? Kita pengen tahu parameter. nah, sebenarnya untuk menjawab itu kita juga penerima beasiswa dan alumni nggak ada yang bisa jawab Mister karena itu pure kebijakan dari pihak yang di Amerika Mister. Jadi dia akan ngelihat hasil medical check up kita. Nah mereka akan menentukan ini bisa apa enggak kayak gitu. Berarti sejauh Makanya ini saya memang bilang tidak kamu. ya sangat membuat hati deg-degan lah gitu kan. Oke. Enak dong kalau degan bisa diseruput ya. Iya Oke. masih masih hidup ya. Baik. Setelah itu, oke, kita bahas setelah dinyatakan kita lolos nih dari tes kesehatan. Kemudian apa hal selanjutnya yang harus kita persiapkan kalau sudah dinyatakan emang benar-benar lolos nih. Semua tahap udah seleksi dari apply, interview, kemudian tes kesehatan, dan juga sembari tes kesehatan juga dan nyata lolos. Iya kan kita apply Desember dan benar-benar dikasih tahu lulus itu sekitar bulan Mei Mister. Jadi sekitar 5 bulan ya, 5 sampai 6 bulan itu prosesnya dan ketika kita udah diumumkan sebagai awardee, sebagai grantee dalam program ini, paling yang harus kita siapkan adalah yang pertama pastikan apa namanya semua barang yang diminta dibawa kita bawa, terus juga kita harus pastikan paspor kita masih panjang waktunya, masih ada waktunya, masih lama lah gitu kan. Terus juga tinggal jaga kesehatan aja sih Mister sebenarnya karena kalau kita udah keterima sebagai awardee itu yang bisa menggagalkan berangkat tuh hanya kita sendiri yang mundur dan Allah gitu. Iya, iya, iya. Oke. Iya. Berarti Halo, halo. ayo, halo. Ya, ada lagi Mister. Dasar. Ya, ada. Berarti tidak ada training-training khusus lagi ya, hanya dinyatakan lolos, berarti kita tinggal menunggu di rumah, ya tinggal menunggu kapan berangkat aja. Ya, tapi ada sih Mister. Jadi setelah kita diumumkan lulus itu ada namanya itu adalah kemarin apa ya? Jadi kayak persiapan kita berangkat, kita disatuin. Kan ini kebetulan penerima beasiswa ini adalah dari seluruh Indonesia, Mister ya. Dari Sabang sampai Merauke dikumpulkan di satu tempat. Waktu itu kita di Jakarta di Hotel Sangrila. Di Hotel Sangrila waktu itu kita dikumpulkan di sana 4 hari, dikasih pelatihan harus apa aja yang dibawa. Terus jangan kayak gini, jangan kayak gitu, harus kayak gini, harus kayak gitu. Jadi istilahnya tinggal kita menikmati hidup sih Mister sebenarnya ketika udah keterima itu. Dia menikmati hidup. Iya. Iya dan kebetulan Mister di tahun ini apa namanya yang dapat beasiswa itu hanya ada 27. Itu dibagi 10 orang itu disponsori oleh Freeport itu dari Papua dan 17 itu termasuk saya di 17 orang ini itu langsung disponsori oleh pemerintah Amerika langsung kayak gitu Mister.
Menarik. Hmm. Nah, bagi kita karena tujuannya successful application strategis kayak gitu, jadi kita pengen tahu sih strategi gitunya dari Bang Rifki sendiri seperti apa. Mungkin ada strategi yang kayak menggigit banget sehingga seolah ketika dilakukan ini dengan baik atas izin Allah ya itu bisa dapat ini. Mungkin tips dan trik lah bahasanya dari Bang Rifki. Kalau untuk strategi sih Mister yang terpenting karena ini kan beasiswanya dibuka bulan Desember Mister ya. Jadi dari sekarang itu kalau bisa udah mulai nulis esai, coba kira-kira esai kayak gimana yang sekiranya bakal lolos kayak gitu kan. Jadi benar-benar kita analisis dari masalah apa yang ada, yang ingin kita angkat di esai kita, terus apa namanya bahasa Inggris juga coba kita latih lagi, jangan sampai nanti ketika kita udah lolos di dokumen ternyata nggak lolos bahasa Inggris kita kayak gitu kan. Tapi intinya kalau dari sesi strategi yang paling saya sarankan adalah tulis esai yang sebagus mungkin Mister, karena itu faktor yang paling menentukan kita lolos apa enggak di awal ya di dokumen. Karena mereka benar-benar ngelihat esai kita, kalau esai kita bagus kemungkinan besar buat lolos ke wawancara itu besar. Karena kalau nggak salah yang daftar itu kemarin sekitar seribuan gitu ya, cuman yang lolos ke wawancara itu hanya sedikit Mister. Jadi paling strategi yang bisa dibangun dari sekarang ini nih sampai Desember, coba analisis mau angkat isu apa, mau angkat materi apa yang pengen diceritakan di esai gitu kan. Dan untuk latihannya mungkin bisa buka sendiri Mister di website Aminef-nya. Di situ ada hal-hal yang diminta dan topik-topik esai yang diminta juga ada di sana semua. Jadi bisa mulai latihan Mister. Kayak gitu. Oke. Berarti ada semua di websitenya. Bisa di-mention nggak Bang? Websitenya namanya apa? Biar aku tulis juga di kolom komentar. Websitenya aminef.or.id/grants ribet ya, langsung aja aminef.or.id, nanti tinggal cari aja Grants for Indonesian, Programs, Fellowship, terus Community College Initiative Program. Ya enggak, di sini nanti semua informasi lengkap Mister. Berarti teman-teman bisa cek aja di aminef.or.id ya. Nah, ini kan programnya dari Amerika ya, dari Amerika sendiri ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan nanti setelah jadi alumni di sini? Setelah lulus juga pasca alumni kita bahas kan. Pasca alumni, apakah kita harus mengabdi atau seperti apa gitu? Ada ketentuannya? Oh ya, dari pihak Aminef sendiri sih Mister. Jadi setelah kita 1 tahun di sana, itu kita tidak boleh menginjakan kaki di Amerika selama 2 tahun Mister. Kayak gitu. Jadi bahasanya kita harus mengabdi dulu di negara kita lah gitu kan selama 2 tahun. Tapi kalau kita ingin ke negara lain boleh. Misalkan nih, saya selesai dari US, selesai dari program ini, saya ingin S2 nih Mister, tapi di UK misalkan, boleh. Asalkan jangan balik lagi ke Amerika dulu selama 2 tahun kayak gitu. Nanti setelah, misalkan saya berangkat sekarang nih, nah dari tahun 2014 sampai tahun 2016 saya tidak boleh ke Amerika kayak gitu. Tapi kalau untuk ke negara lain boleh. Itu aja sih sebenarnya yang dari ketentuan dari pihak Aminef-nya. Jadi nggak terlalu ribet juga, Mister. Baik. Hey, Miss Deborah. Miss Deborah, ada Mister Adit juga. Bukan 2014 atau 2016 ya, Mister. Ini 2024 kayaknya ya. Oh iya betul, 2024 sampai 2026 ya. Iya, gak apa-apa. Saya masih S1. Berarti kita ini live di masa yang akan datang ya. Gitu ya. Baik. Iya, hai Miss Deborah, Mr. Adif juga. Lalu banyak senior. Para senior semua. Oke, apa ya? Menarik sih Bang, kalau misalnya kita nggak boleh ke US, terus nanti ternyata misal ya, ini di case yang lain,
orang lain, atau mungkin ada yang pernah dia sudah ikutin program ini, ternyata di tengah-tengah program dia cut program ini gitu. Saya nggak mau ikut lagi program ini. Nah itu sebenarnya ada penaltinya langsung dari pemerintah mereka. Kalau untuk penalti sih kayaknya nggak ada ya, Mister ya. Saya baca di ininya terms and conditions-nya nggak ada di ketentuannya, nggak ada harus bayar penalti. Cuman ya kalau bisa dikompletin aja sih, Mister. Jadi ya kan sayang banget ya kita udah dapat kesempatan kayak gini, kayak gitu kan. Ya kalau bisa dimanfaatkan dengan baik kayak gitu. Tapi setahu yang saya baca dari terms and conditions-nya nggak ada, Sir. Nggak ada untuk kewajiban kita mengembalikan apa yang telah didapat. Dan nanti tuh di jangan Mister ada yang ada rencana nih Mister nih. Desember. Buat daftar terus diberi di tengah jalan. Oke, ya kita lihat dulu, mungkin nanti bisa Bang Rifki juga cek esainya gitu ya. Sejauh ini ya kita nggak tahu rezeki ya Bang ya. Berarti ada nanti di sini. Cuman tadi bingungnya kalau misalnya saya pengen, ya, kalau saya pengennya gabung di sini, ternyata saya belum pernah ngajar TK sama sekali misalnya, apakah itu bisa gitu atau seperti apa? Dan ataupun saran-saran program nih yang bagus buat saya pribadi ya. Dari itu ikutin program dari Alminas. Mungkin dari Bang Rifki apa? Selain dari CCI. Kalau dari sisi dari Aminef sendiri sih paling yang saya bisa saranin itu apa ya di sini ya? S2 mungkin Mister. Oh, S2. Iya. S2 Master degree. Ya, kalau yang fellowship itu mungkin bisa foreign language teaching assistant. Jadi nanti kita jadi asisten ngajar bahasa Inggris di pengajar bahasa Inggris di Indonesia, tapi kita dilatihnya di Amerika kayak gitu, Mister. Terus apa lagi ya? Ya mungkin bisa dicek sih, Mister, di website. Karena saya juga nggak terlalu hafal ya sama programnya karena terlalu banyak. Tapi untuk program CCI ini, Mister, cuma ada 8 jurusan, Mister. Jadi kalau misalkan Mister ada sangkut paut sama 8 jurusan ini mungkin bisa dicoba. Jadi yang pertama itu mereka tuh hanya ada jurusan agriculture, terus applied engineering, terus business management. Nah, terus jurusanku early child education, terus ada lagi information technology, terus ada lagi digital media journalism and communication. Nah, terus ada lagi social service, health and public safety. Yang terakhir tourism and hospitality management. Jadi hanya terbatas 8 jurusan ini, Mister, yang tersedia di program CCI. Baik, berarti saya belum bisa masuk ke CCI ini. Karena mungkin tapi saya tidak mencoba yang tadi, yang foreign language atau enggak yang beasiswa ini. Tapi sekarang masih memantapkan juga sekolah bahasa Inggrisnya juga, dan hal-hal yang lain sih yang perlu dipersiapkan. Mulai dari fundingnya juga otomatis ya kan, nanti di awal. Oh ya, terkait dengan certificates ya, ini jadi pertanyaan terkait. Sertifikatnya apakah harus atau ijazahnya itu harus di bahasa Inggris kan atau seperti apa? Ya betul, Mister. Harus kita translate ya ke bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan ijazahnya udah bilingual, nggak perlu, Mister. Oh. Itu ijazah SMA atau kuliah aja gitu ya? Iya, 2 aja, SMA dan kuliah. Baik. Terus ini Bang Rifki, kan udah persiap lagi jadinya ya. Kan kita udah keterima misalnya, kita udah keterima, terus juga kita udah persiapan berangkat gitu kan. Nanti di sana itu seperti apa sih, atau Bang Rifki udah dapat gambaran kehidupan nanti di sana, misalnya sana nanti Bang Rifki bakalan menginap di rumah tetangga atau seperti apa gitu, atau di camp teman gabut global English atau di Sparta nanti di sana ya kan, di Jalan Brawijaya misalnya gitu. Siap. Jadi kebetulan nanti ketika kita udah berangkat, Mister,
kita bakal disebar ke kota masing-masing. Jadi kan emang kita tuh dibagi ke beberapa kota, Mister. Kalau saya kebetulan dapatnya di Arizona, di kota Mesa. Jadi nanti saya sampai di sana langsung diantar ke apartemen. Jadi nanti bakal dikasih apartemen, Mister. Satu kamar, satu apartemen atau satu dormitory buat 2 orang kayak gitu. Dan itu bakal di mix, Mister. Misalkan saya nih, nanti saya akan sekamar sama misalkan orang Turki misalkan, atau orang Afrika, atau orang Meksiko misalkan. Nah nanti setelah kita dapat apartemen, nah kita bisa mulai tuh langsung melakukan kegiatan di sana. Jadi di program ini tuh nggak cuman kuliah, Mister. Kita harus ikut volunteering, harus ikut internship juga, terus harus ikut kegiatan tentang kebudayaan kayak gitu. Jadi enak sih, Mister, sebenarnya. Jadi nggak melulu belajar. Kita dikasih kesempatan buat praktek apa yang kita dapat di kampus, yang di sana gitu kan, dan juga kita diwajibkan buat ikut volunteering. Jadi misalkan nih di sana ada kegiatan misalkan sharing foods misalkan, nah kita bisa ikut bantu. Kok nggak di sana mengadakan kegiatan teater, nah kita bisa ikut jadi panitia gitu, Mister. Dan itu sifatnya wajib, ada jamnya, ada minimal jamnya, Mister. Kayak gitu. Baik, karena ada minimal jam tadi ya. Karena Bang Rifki tadi mention yang kampus gitu, berarti nanti Bang Rifki bakalan di kampus di US gitu ya, sebagai mahasiswa atau seperti apa? Iya betul, Mister, sebagai mahasiswa di sana, Mister. Dengan mengambil program 1 tahun gitu tadi ya. Betul, Mister. Jadi benar-benar dari pemerintah mereka itu memberikan semuanya dan sebagainya terkait dengan semua pembiayaan di sana gitu ya. Iya, Mister. Jadi nanti setiap bulan kita akan dapat uang buat kebutuhan sehari-hari, dan itu pure buat makan aja, Mister, karena kan tempat tinggal, terus biaya kampus sudah di cover semua sama mereka. Gitu aja sih Bang Rifki ya. Terima kasih udah join gitu ya, dan terima kasih pastinya udah sharing-sharing ya ini, dan semoga teman-teman nanti yang view dan juga yang nonton live hari ini bisa termotivasi untuk ikut join juga di program Aminas ini ya. Dan kita tunggu nih foto-foto menarik atau momen-momen menariknya Bang Rifki di US. Siapa tahu kan nanti Rifki gitu kan, Sony kapan kesini? Oke, ini ya. Atau di patung-patung Liberty, tapi bukan patung Libertina, bukan patung Liberty, bukan. Kalau Libertina teman kita ya. Gitu. Dan di situ, dan itu di Arizona kan. Betul, Mister. Ya, semoga di sana nanti dapatkan pengalaman-pengalaman dan bisa sharing-sharing lagi di lain kesempatan bersamaku dengan topik yang sama atau dengan topik berbeda. Gitu. Nah, sebelum itu saya pengen closing dari Bang Rifki. Siap. Oke, paling kalau closing dari aku, kalau kalian punya cita-cita, coba wujudkan lah gitu. Nah, dan ketika kita ingin mewujudkan cita-cita, yang pasti akan ada banyak jalan, akan ada banyak cara, dan mungkin salah satu caranya adalah mencari beasiswa. Nah, ketika kita udah pengen mengejar itu, ketika kita udah tahu nih caranya adalah dengan mengejar beasiswa, harus serius, Mister. Jadi jangan sampai kita setengah-setengah. Kita harus benar-benar mengejarnya sampai kita dapat. Karena kalau kita udah dapat, pasti akan ada kepuasan tersendiri dalam hati. Kayak gitu. Tapi ingat, nggak boleh sombong juga. Siap. Kayak gitu sih, Mister. Oke, siap Bang Rifki. Terima kasih atas sharingnya ya, dan Bang Rifki semua saya selalu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan Bang Rifki. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.